Maka hati yang tadinya bersih, hati yang tadinya suci, hati yang tadinya cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian terkotori oleh dosa-dosa. Itu kemudian terkotori oleh kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Ulama tasawuf mengatakan, bila kotoran hati ini sudah terlanjur mengotori hati kita, maka dia akan sakit. Kalau hati sudah sakit, maka dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, susah untuk dinasihati. Tidak akan pernah mau mendengar nasihat, tidak akan pernah mau mendengar nasihat ulama, tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mau mendengar nasihat orang-orang yang dituakan. Kalau hati kita sudah malas, dia malas karena sakit. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah sakit, lalu tidak ditangani, tidak dicarikan terapinya, maka hati kita bisa menjadi mati. Kalau hati kita menjadi mati, maka dia akan menjadi kafir. Kalau hati kita sudah kafir, maka dia akan melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah melawan Allah, maka semua yang baik akan dilihat buruk. Semua yang buruk, yang jelek akan dilihat baik oleh hati yang sudah durhaka kepada Allah, hati sudah mati. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an, kitab suci kita, itu menjelaskan bahwa orang munafik itu sakit hatinya. Ya, dalam kondisi sakit hatinya. Oleh karena mereka tidak mengobati, mencari terapi terhadap hati yang sakit ini, maka semakin parah sakit hatinya, semakin bertambah-tambah sakit hatinya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun wa zadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad, kata Allah, di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Ya, ada penyakit. Cuma karena tidak diobati penyakitnya itu, tidak dicarikan terapi penyakit hatinya itu, fazadahumullahu marada, maka semakin parah penyakit hatinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin parah hatinya kepada Allah, maka hatinya menjadi mati melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melawan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, maka dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih nanti di akhirat. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit-penyakit hati yang saya maksud itu, pertama asyirku billah. Penyakit hati yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah, mentigakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini ada yang memberikan rezeki, ada yang memberikan keselamatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama penyakit hati yang perlu kita hati-hati, yaitu asyirku billah, mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah at-takabburu 'ala Allah wa 'alan nas. Penyakit yang kedua yang sangat berbahaya adalah takabbur kepada Allah, sombong angkuh kepada Allah, kepada sesama manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga penyakit hati yang saya maksud itu adalah al-hasadu, yaitu hasud, dengki, ya iri hati kepada sesama manusia. Ini penyakit hati yang ketiga. Penyakit hati yang keempat adalah ar-riya'u, yaitu riya, ingin selalu dipandang oleh orang ketika melakukan kebaikan, ingin disanjung, ingin dipuji ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keempat penyakit ini ya secara terpisah saja mampu mematikan iman kita. Dari empat penyakit hati ini, satu saja ada di dalam hati kita, itu akan mematikan iman yang ada di dalam hati kita. Apatah lagi kalau empat-empatnya sudah ada di dalam diri kita. Satu saja penyakit hati itu ada di dalam diri kita, itu bisa mematikan iman kita.
Kalau iman mati, maka dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kafir kepada Allah, maka dia akan melawan Allah Subhanahu wa taala, melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah empat-empatnya ada di dalam hati kita. Sudah ada syiriknya, sudah takabur, sudah hasad, sudah riya, maka sangat dipastikan hati berada dalam keadaan yang sangat parah, yang oleh karena itu membutuhkan pengobatan. Ulama tasawuf mengatakan, hati muliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama ahli hikmah, ulama ahli tarekat mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa cara untuk mengobati hati yang sakit karena dihinggapi oleh 4 penyakit hati. Apa caranya? Yang pertama adalah, kata ulama tasawuf, adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim. Ya, jadi maksud berpegang teguh kepada Al-Quran Al-Karim itu adalah rajin-rajin membaca Al-Quran. Ya, rajin-rajin membaca Al-Quran. Setelah kita membaca Al-Quran, kita renungkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Setelah kita renungkan makna-maknanya, kita pelajari tuntunannya, kita pelajari perintah-perintahnya, kita pelajari suruhan-suruhannya, kita jauhi larangan-larangannya, kemudian kita amalkan apa yang disuruh oleh Allah, kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sabar melaksanakan itu. Jadi sabar kita melaksanakan perintah Allah, sabar kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terapi yang pertama. Ini cara mengobati hati yang terkena penyakit hati, yaitu senantiasa kita yang membaca Al-Quran. Itulah obat yang manjur. Yaitu obat yang manjur untuk menyembuhkan hati, sekaligus untuk mensucikan hati kita, dan sekaligus untuk menguatkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala menjamin, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, kata Al-Quran, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepadamu sebuah nasihat min rabbikum, dari Tuhan kalian. Nasihat yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Wahai manusia, telah datang kepadamu sebuah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu. Wahda, Al-Quran itu selain sebagai penyembuh dari penyakit hati, dia adalah petunjuk kita supaya kita tidak sesat di dalam menjalani hidup ini. Al-Quran didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti petunjuk Al-Quran, rahmatul lil mu'minin, maka Allah akan menyayangi kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, cara mengobati hati yang sakit, yang terkena penyakit hati. Yang kedua, kita harus menyadari bahayanya penyakit hati. Kita harus tahu bahwa penyakit itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita menyadari bahwa penyakit hati adalah syarat utama dalam upaya penyembuhan, jadi harus kita sadar bahwa penyakit itu sangat berbahaya. Kalau kita sudah tahu bahayanya penyakit hati, tentu kita akan menjauhinya. Nah, kalau kita tahu dan sadar bahwa syirik itu dapat meruntuhkan kebajikan-kebajikan kita, bahwa syirik itu dapat meruntuhkan amal puasa kita, dapat menghancurkan amal sholat kita, menghancurkan amal sedekah kita, menghancurkan amal umrah haji kita, maka tentu kita akan menjauhi penyakit hati namanya syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita, la in asyrakta la yahbatanna amalukum wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu mensyarikatkan Allah, kalau kamu menduakan Allah, meyakini ada kekuatan yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amalukum, maka semua pahala kebaikanmu, kata Allah, akan hancur semuanya, wala takunanna minal khasirin. Nanti di akhirat kamu menjadi orang yang sangat rugi, yang tadinya banyak amalannya, banyak puasanya, banyak salatnya, tetapi karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia menjadi manusia yang sangat rugi. Demikian juga kalau takabur, kita menyadari bahwa takabur itu dapat menyebabkan masuk neraka, tentu kita menjauhinya. Ya, takabur, sombong, angkuh kepada Allah, takabur, sombong, angkuh kepada sesama manusia, itu akan menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka Allah akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, angkuh kepada Allah, angkuh
kepada sesama manusia, maka akan diturunkan derajatnya, lalu dia pun diseret masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita menyadari bahwa riya itu dapat menolak amal-amal kita. Amalan apapun yang nampaknya baik menurut kita, kalau dilakukan riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diterima oleh Allah.